Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Nyerang teh masker nggih, wah tervaksin masih juga. Ya sudah divaksin Malik tersuruh masker. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang tiang hormati Bapak Ketua Cabang Aimal beserta jajaran pimpinan Muslimat Nahdlatul Watan Kecamatan Aimal yang sempat hadir beserta semua pengurus yang sempat hadir pada sore mangkin niki yang kami cintai dan banggakan pula. Alhamdulillah wa syukurulillah. Mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang masih menjadikan tiang pelunggum sami sebagai orang beriman. Masih de tejarian isi Allah jari dengan beriman dan menjadi warga Nahdlatul Watan. Pelunggum wajib bersyukur kepada Allah masih menjadikan kita orang yang yakin, ikhlas dan istiqamah menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga tiang pelunggum sami wajib bersyukur kehadirat Allah yang menjadikan tiang pelunggum sami masih yakin, masih ikhlas, masih istiqomah menjadi warga Nahdlatul Watan. Pelunggum harus bisa bedakan organisasi Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Jadi pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, jadi Bapak Maulana Syekh, nama organisasinya Nahdlatul Watan, bukan Ormas NWDI. Kalau NWDI punya Maulana Syekh, lagu lamun Ormas NWDI bukan punya Maulana Syekh, harus kita bedakan. NWDI Bapak Maulana Syekh yang punya, bahkan yang pertama dirintis oleh Bapak Maulana Syekh NWDI, barulah NBDI, barulah Nahdlatul. Jadi beda. NWDI punya Maulana Syekh, didirikan oleh Bapak Maulana Syekh, tapi Ormas NWDI bukan didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Lagu saya pendiri. Aya namun. Tahu dan aya namun? Oh bukan. Lamun aya namun ya artis dia. Yang dirikan Ormas NWDI adalah Tuan Guru Yusuf Makmun. Jadi bukan Maulana Syekh. Boleh mendirikan ormas, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Pelungguh mau buat ormas, tidak ada larangan, diizinkan oleh undang-undang. Tapi kalau pelungguh mendirikan ormas, berarti pelungguh memisahkan diri dengan Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah, pelungguh masih istiqomah, pelungguh masih yakin, pelungguh masih ikhlas, iring Al-Maghfurlah Bapak Maulana.
sampai ninik dah Tuan Guru Soleh Ahmad. Kenal pelonggo? Itu yang ada fotonya di sana. Itu ninik Tuan Guru Saleh itu. Satu-satunya orang tua dah. Oh, ini juga beliau. Satu-satunya warga NW yang sampai sekarang yang menger. Jadi seolah-olah Allah jaraan pihak manusia menger makin. Satu-satunya murid, satu-satunya warga Nahdlatul Wathon yang dikenal tahu kemengerannya hanyalah Datuk Tuan Guru Kalijaga. Yang alim banyak, yang hebat banyak, pendiri pondok pesantren banyak. Yang saleh luwe, yang bagus banyak, kaya raya banyak, semua banyak. Tapi yang menger hanya satu. Siapakah dia? Itulah nenek Tuan Guru Saleh. Nabi pesan beliau adalah ndak mek tinggalan, ndak mek belin, umi mek sale anjan. Itu pesan beliau nenek Tuan Guru. Jangan tinggalkan, selalu iring, istiqomah terus menerus iring siapa? Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Nabi sebab karena beliau tahu, nenek Tuan Guru Saleh tahu bahwa Bapak Maulana Syekh menyerahkan, mewarisi NWDI, NBDI, Nahdlatul Wathon beserta semua asetnya ke Ummuna Al-Mujahid. Tahu beliau, sangat tahu nenek Tuan Guru. Itulah sebabnya beliau berpesan, jangan kita tinggalkan Ummuna. Alhamdulillah, pelunggu-pelunggu sebagai muslimat yang ada di Kecamatan Aikmal termasuk orang yang masih istiqomah, masih ikhlas untuk iring Bapak Maulana. Berbagai macam cara orang nikah untuk Nabi agar orang mau meninggalkan Bapak Maulana Syekh. Di Lombok Barat, di Lombok Tengah, Lombok Timur beda-beda caranya. Ada yang diberikan uang ke pokok demele jerak, pokok demele menoh ikuti Bapak Maulana Syekh. Pokok de jerak ikuti ormas Bapak Maulana Syekh ni. Kusade ide kepeng telung dase juta. Ada yang diberi 30 juta. Ada yang diberi 5 juta THR-nya asal dia mau meninggalkan ormasnya Bapak Maulana. Banyak yang tertipu, banyak juga yang meninggalkan ormasnya Bapak Maulana gara-gara kepeng, gara-gara uang. Berembe pelungguh kira-kira ande dek tebing 50 juta. Lagu menoh jerak terterut Maulana Syekh Melen de kira-kira. Harus seri ruang dan ni. Ragu ruang jawab bah. Jatuhlah malah 50 juta lemat mentulak malik. Berapa kira-kira ibu-ibu? 30 juta, 5 juta diberikan. Nih, besadik kepeng. Lagu tinggalan Nahdlatul Wathon. Jarak diikuti ormasnya Bapak Maulana Syekh. Banyak yang mau nikah. Sehingga merubah pelang madrasahnya, merubah pelang pondok pesantrennya, meninggalkan organisasinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh karena kepeng. Kepeng nikahlah namanya bunga dunia. Menyesatkan atau bagaimana nikah? Sesat jalan. Na'udzubillah. Jadi tidak sampai marak nikah. Memang begitulah cara yang namanya syaitan untuk menggoda manusia dengan cara tipu daya dunia, dengan bunga dunia seperti kata Roma Irama. Apa dia ragu Roma sama nongkat nano? Apa unin kira-kira? Tidak hafal. Biasa apa gue lupa kena. Unin kira-kira? Itu. Apa ni no? Biasanya sudah biasa. Setiap yang akan menyesatkan
sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Hafal Deno? Coba kita nyanyikan satu kali. Coba tes dulu. 1, 2, 3. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Hebat loh. Masyaallah. Coba kadang sekali ada lebih pasih ngono. Jadi nanti kalau saya ngaji di tempat-tempat yang lain, muslimat aimal bisa, berarti itu sudah hebat. Muslimat yang lain di mana tahu ini soalnya. Ya, ayo 1, 2, 3. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Maklum dia jurusan disebut meneh suara dan wah sede suara. Saran tuah toak selapu apa sede suara sede penglihatan sede body pun sede. Itulah namanya dunia. Alhamdulillah banyak juga warga Nahdlatul Ulama masih istiqomah iring al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh sekalipun ditempa dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Alhamdulillah termasuklah muslimat Nahdlatul Ulama cabang Aimal. Alhamdulillah. Jangan pelonggoh mau keluar, mau pisahkan diri dengan Bapak Maulana Syekh ulama Mekah ingin menjadi warga Nahdlatul Ulama. Masa pelonggoh mau mengeluarkan diri dari Nahdlatul Ulama? Nauzubillah. Ada orang mengatakan, oh NWDI punya Maulana Syekh, NW juga punya Maulana Syekh. Benar. Tapi ormas NWDI bukan punyanya Maulana Syekh, tapi didirikan oleh muridnya Bapak. Bedalah. Beda, dia tidak akan sama niku. Dia berdalil dengan Al-Qur'an, qul lillahil masyriq wal maghrib. Masyriq maghrib milik Allah. NWDI, NBDI milik Al-Maghfurlah. Benar. Lagu lamun ormas NWDI bukan. Jadi ayat itu punya arti sebelumnya. Harus kita baca dari awalnya. Dengan kita pahami dari ayat setelahnya. Ceritanya bahwa saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sampailah kepada ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Kalau lagu dangdut hafal, Quran dihafal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi
wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Apa ayat setelah? Hafal dende? Dia tekan gua apa? Itulah dia. Maknanya secara ringkas adalah sufaha, orang-orang yang bodoh berkata, sayaqulu sufaha minan nas, orang yang bodoh, ndak paham, ndak ngerti, ndak pernah ngaji kepada al-maghfurlah kalau sekarang mengatakan sayaqulu minan ma, sayaqulu sufaha minan nasi, apunin terus. Dek dapat baru sak baca. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yo angkat de jarak sembayang nengke andang Kaabah. Angkat tu Baitul Maqdis andang de sembayang. Angkat pindah kiblat de nengke. Itu pertanyaannya. Apa jawab dari Allah diajarkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib, masyriq maghrib milik Allah. Demikian juga dengan apa? Dengan Palestina maupun Mekah juga milik Allah. Terus apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi dengan para sahabat agar kiblatnya ke Baitul Maqdis, kiblatnya ke Palestina kurang lebih 16 bulan. Kesanalah arah solat atau kiblatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu. Inilah ayat jawabannya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Bahasa zaman adalah supaya Allah ingin menguji, Allah ingin mengetahui mana orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganna pedas, ganna jelas mana yang benar-benar mengikuti Nabi atau tidak mengikuti Nabi. Demikian juga di Nahdlatul Wathon. Bukan berarti kita pindah ke Kalijaga pertamanya, barulah kita pindah ke Anjani, kita keluar dari Nahdlatul Wathon. Tidak. Tapi begitulah hikmah yang ada. Begitulah ternyata bahwa hikmahnya untuk mengetahui mana sebenarnya yang yakin, ikhlas dan istiqamah. Iring al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Inilah Pak Sekda. Ini Pak Sekda nih, alhamdulillah. Kenal belum kok? Nah, inilah Pak Sekda. Siapa namanya? Oh, alhamdulillah berarti kenal belum. Sudah layatan dia ada kematian. Tiang juga sebenarnya rencana niat mau sholat jenazah dulu baru kabur ke sini. Tapi karena waktu tidak mengizinkan, akhirnya tiang langsung ke sini. Nah, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah permasalahannya. Allah memindahkan kiblat Nabi ke Palestina untuk menguji apakah orang yang mengikuti Nabi masih mau mengikuti Nabi. Itu ujian. Demikian juga hikmahnya di Nahdlatul Wathon, ternyata hijrah ke Kalijaga, hijrah ke Anjani untuk Nabi mengetahui mana benar sebenarnya orang-orang yang yakin, ikhlas, istiqamah. Iring al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, ini Dayan yang ceritakan saya. Pak Dayan, tuan guru siapa namanya yang tua itu? Tuan guru Sahdi. Tuan guru Sahdi Samsul Hadi. Itu juga yang ceritakan tiang. Tokoh-tokoh yang ada di Kalijaga Aimal menceritakan tiang bahwa nini Tuan Guru Saleh begitulah pesannya dulu dalam pengajian maupun di tokoh-tokoh yang ada. Ndak mek belin umi mek seli Anjani. Sampai begitu pesannya beliau. Alhamdulillah. Jamaah pengajian ibu-ibu yang kami hormati dan banggakan. Yaitulah ulama-ulama dari Mekah pun ingin menjadi warga Nahdlatul Wathon. Nabi sebab karena NW ini hebat, lalu supirnya, drivernya hebat, supirnya cekat, bisa membawa penumpangnya kemana? Ke sorga, masuk sorga bigairi.
Itulah sebabnya ulama-ulama dari Mekah pun datang. Apakah ulama tak bisa jadi sopir? Bisa. Tiang pun bisa menjadi sopir. Lagu motor te kodea. Bontong jari mobil. Tapi kalau Bapak Maulana Syekh, Masya Allah, apa ran mobil paling mahal padanya? Apa ran mobil paling mahal? Alphard. Ya. Alphard kayak mobil Umuna itu. Kayak mobil Tuan Guru Bajang itu, Masya Allah, 2,5 miliar harganya itu. Mahal mobilnya Tuan Guru Bajang. Mahal. 2,5 miliar. Mobil Umuna 1,4 miliar. Itulah harganya. Ya, kenapa? Karena demi kesehatan beliau. Pelungguh ojek wah kadu sila. Aramanya ni dapat kadu ojek gamak sila. Tetaik mobil harga 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, ada main andoang idap teleka. Mai idap teleka. Lamu tekadu ojek elen, Masya Allah, AC-nya AC alami. Elen. Kalau pelungguh mungkin naik di sana jadum. Pusing wah pelungguh. Ini milih-menek langsung. Tapi sebab karena dingin di sana, gitu. Nah, itulah yang istimewa beda, gitu. Supir semua banyak orang yang bisa nyupir, tapi kelas supir, kelas daripada Al-Maghfurlah maupun mobilnya alias organisasinya tidak akan sama dengan yang lainnya. Inilah sebabnya ulama-ulama dari Makkah pun berdatangan ziarah ke Bapak Maulana Syekh untuk Nabi, untuk agar diakui, direstui menjadi warga Nahdlatul. Maka pelungguh ikhlas tidak jadi warga Nahdlatul Wathon. Apa berat jadi warga NU? Dah ada. Nabi beratnya pelungguh diajak berhizib, pelungguh diajak ngaji seperti niki, pelungguh diajak nyumbang, pelungguh diajak beramal, pelungguh diajak ngaji seperti niki. Dengan adanya program-program baik dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, semuanya nike adalah salah sopuk caren tiang pelungguh sak jari dengan beriman jari warga Nahdlatul Wathon agar kita menjadi ahli surga lekan dunia sampai akhirat tentunya. Berbecaren adik jari ahli surga lekan bawun dunia ya seperti niki sudah hadir di majelis hiziban, hadir di majelis pengajian, ngadakan pengajian, ngadakan hiziban, ngadakan pertemuan seperti niki. Nikalah upaya, nikalah salah satu cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun nini Tuan Guru Saleh Ahmad agan pelungguh sami jari ahli surga. Mbe senengan idap delik deriki kan celi pekan. Senengan dari awal tiang datang ndak ada yang cemberut-cemberut tadi. Pasti yang datang tiang lihat ibu-ibu masalah tersenyum padahal kepeng darah jauh. Iya ke masalah seperti ini sudah. Tapi pelungguh ceria, tempatnya masalah ndara apa namanya? Ndara ndara terali. Ndara jendela nih. Tapi kok pelungguh senang makanan di depan pelungguh ndak ada. Atau ada paling seadanya. Nah, seadanya. Tapi kalau di pekan, kalau di mall misalnya apa yang tidak ada? Tempatnya mewah, Masya Allah semua ada. Tapi coba lihat mukanya ibu-ibu selapu cemberut. Apa sin cemberutan? Ima karena lelah, atau kepengnya kurang, atau barang yang dia cari darah. Cari barang ketuk-ketik, belauk, berdaya, bertimu, berbat, semua tidak ada. Pusing dia. Karena tidak ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pekan menjadi kebun surga tidak ada. Yang dijamin dan diceritakan oleh Nabi yang menjadi raudatun min riyadil jannah yaitu majelis pengajian, majelis hiziban seperti kita mangkin niki. Nah, dari itulah tiang lihat pelungguh alhamdulillah bahagia, senang pelungguh nggih. Senang atau susah tiki? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dari itulah kita bersyukur dengan jasa yang dengan ilmu-ilmu
dengan cara-cara usaha-usaha yang diwariskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar tiang pelunggum sami sebagai warga Nahdlatul Watan adik dekembe jari ahli surga lekan dunia sampai akhirat. Apakah cukup dengan nikah? Silahkan dengan cara-cara yang lain. Dengan rajin solat tentunya. Ndek berarti jangan pelunggum salah terima. Ada kerajin ngaji, wah nih ndek kerajin sembahyang. Ndek nini. Kerajin berhizib, wah nih kerajin pertemuan muslimat. Lagu ndek keulak berpuasa Ramadan. Ndak bisa. Kerajin berhizib, kerajin hadir pengajian. Lagu ndek ke periapan semama kemarin. Ndak bisa. Ndek menu kena nengge, jangan pelunggum salah terima. Ya kan ya unin pengajian onek no cara jari ahli surga lekan bawun dunia sampai akhirat, rajin hadir pengajian. Bundek de meriap bahaya. Bundek de rumu anak bahaya, ndek de sembayang nauzubillah ndak bisa. Jemaah pengajian dari itulah bukan hanya hadir di pengajian cara pelunggum untuk meraih yang namanya surga. Tentunya dengan rajin sholat, dengan pelunggum rajin beribadah, rajin berbakti kepada suami. Kalau pelunggum sudah rajin puasa, pelunggum sudah lunasi sholat pelunggum, berbakti kepada suami, silahkan pelunggum ditantang, dijamin oleh masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mana saja pintu surga yang pelunggum inginkan. Ia tak maulah terjadi dengan nina. Mula terjadi dengan nina ibu-ibu gampang tetamu surga. Apa sebab nina gampang tamu surga? Saya nak elok bawa naik nina arak surga. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki Pak Dayat. Bukan di telapak kaki bapak. Bukan di telapak kaki siapa-siapa, tapi di bawah telapak kaki sang ibu. Itulah hebatnya yang namanya dengan nina, Masya Allah. Sekalipun orang menjadi tuan guru, sekalipun orang menjadi orang yang hebat, orang yang alim, orang yang luar biasa, menjadi orang terhormat, menjadi pejabat, tapi dia tidak mendapat ridho ibunya, tidak bisa akan masuk surga. Ialah kelebihan terjadi dengan nina. Itu yang tidak ada pada laki-laki. Makna daripada hadis tadi bahwa surga di bawah nain inak, maknanya adalah di bawah ridhonya ibu. Bukan berarti di bawah nain inak, tidak. Di bawah ridhonya sang ibu. Itu maknanya. Jadi apabila pelunggum meridhai anak bija jari pelunggum, berarti bija jari pelunggum insyaallah akan menjadi ahli surga. Harapan yang selanjutnya pada kesempatan niki kepada pelunggum-pelunggum sami sebagai ibu muslimat adalah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi. Doanya sang ibu itu luar biasa mustajabnya. Doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya yang namanya inak, doa yang namanya orang tua kepada anak, kadu'ain nabi li ummatihi, sama mustajabnya dengan doanya nabi kepada umatnya. Maksud tiang nabi agar pelunggum sering-sering doakan bija pelunggum. Apunit girang doaan bija anda. Apunit girang doaan bija pelunggum. Ndek dua doaan berarti ini. Apabila pelunggum ndek tahu menjawab, berarti ini dua doa. Lamun Bapak Maulana Syekh menceritakan, nggih, unit cerita si Bapak Maulana Syekh, beliau selalu didoakan oleh ibunya. Siapa nama ibu Bapak Maulana Syekh? Umi Hajah Rahun atau Rehanun nama ibunya? Hah? Oh, dia tahu arah. Halimatus Sa'diyah. Selalu dipegang kepalanya Bapak Maulana Syekh, didoa Bapak Maulana Syekh oleh ibunya, mudah-mudahan mau ilmu barokah. Satu doanya. Tapi setiap hari, setiap Bapak Maulana Syekh di masa kecilnya berangkat sekolah, selalu dipegang kepalanya. Mudah-mudahan mau ilmu barokah.
Satu doanya. Bu pelungguh mampu ni doa bijen. Apa ni doa bijen terserah pelungguh. Yewah ni doa silap. Yang penting dia dapat ilmu barokah, menjadi polisi yang barokah. Mau menjadi TNI yang barokah. Mau menjadi TANI yang barokah. Tahu TANI? Tani. Lamun TNI beda, tentara nasional Indonesia. Lamun TANI tani, jurusan tambah itu. Mau menjadi ustaz, apapun profesinya, napi-napi ni jadi lemak, ni jadi dewan, jadi kepala desa, tapi pelunggum sudah doakan sebagai ibu, insyaallah hasilnya nanti akan beda. Karena pelunggum sami dijamin doa pelunggum mustajab ka du'ain nabi li ummatihi, mirip sama doanya pelunggum dengan doanya nabi kepada umatnya. Dari itulah sila engkah sembahyang apa susah dia berdoa assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini menjadi apa, napi pekayunan pelunggum, mudahan anak saya menjadi polisi. Silahkan. Lagu bapak Maulana itu aja doanya ibunya, mudah-mudahan ipi mau ilmu barokah. Satu doa. Pelunggum sila, rombok sila leloi uni berdoa. Jadi polisi, jadi apalah, jadi dokter, jadi tuan guru, jadi ustaz, silahkan. Pelunggum bebas berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wah ada amalan niki. Sila niki ilmunya Maulana Syekh. Ilmu al-maghfurlah Bapak Maulana selalu didoakan. Beliau tatkala berangkat sekolah, lagu biasa pelunggum je badek kanuk de badek, tatkala de berangkat bijid bersual deju. Persiaan kepe. Persiaan de kepe. Melin 5.000 lagu pelunggum berdua modal 3.000, terpaksa tak bersiap. Bersual deju. Nggih. Itu sebabnya tiang di ma'had, di tulab talibat ma'had, waktu pengajian, waktu tiang ngajar, selalu tiang tekan bije-bije pelunggum. Untuk apa? Bantu orang tuamu cari rezeki dengan napi, dengan rajin sembahyang duha, rajin baca al-waqiah. Itu saja sudah kenyen-kenyen. Wah, rajin salat duha, rajin surat baca surat Al-Waqiah. Tiang sampai sekarang masih amalkan surat Al-Waqiah. Ini yang kami diajarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu. Dengan Tuan Guru Mahmud Yasin namanya. Mungkin pelunggum banyak yang tak kenal Tuan Guru Mahmud Yasin. Sudah meninggal dunia, masaih di Ma'had. Ngaji pagi jarak subuh, kita ngaji di beliau Tuan Guru Mahmud Yasin. Ngaji di Bapak Maulana Syekh jam 7 di Musalla Al-Abrar. Itu yang tiang amalkan sampai makin. Saya milih murah rezeki, rajin baca surat Al-Waqiah, rajin solat duha, insyaallah rezekinya dijamin lancar. Alhamdulillah. Selamat yang sekolah di Pancor, selamat yang sekolah sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Rezeki itu tidak pernah habis. Justru loyan oleh rezeki no malik. Terjauhan terberas, oleh wah beras no. Ni beras suara di man buik. Apa sebab? Puasa itu soal. Okey. Puasa jadi beras itu tidak akan habis habis. Lamun kepeng jadakan masih aromah baik ni dia. Tapi maksud tiang adalah bahwa dalam sewaktu tiang menuntut ilmu ngaji, alhamdulillah tidak pernah kewalahan dengan uang. Ada saja jalannya sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kiriman terkepeng, lekan surat. Ya, maklum dulu belum ada HP, belum ada jarang. Ngombeang kuna lek dalam surat ini itu tepuluhan kepeng tu ya 1 juta, ni entah berlalu ruan kan. Nah, sudah nyampe dia. Ndak kita pakai pos, ndak ada rekening. Jadi lewat pos saja sudah. Okey. Tiap bulan datang kepeng 1 juta wan. Kalau ditukar 400 real. Ya cukuplah si belanja 1 bulan. Nah, begitulah dia. Jadi alhamdulillah lah intinya.
Yang amalkan sampai makin yang istiqomahkan. Karena itu ilmu yang kami diijazahkan diterima langsung dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tapi doanya, doa Al-Waqiah yang terima di Mekah Al-Mukarramah. Tapi Bapak Maulana Syekh hanya Waqiahnya saja. Ternyata ada juga doanya. Itu juga yang tiang amalkan. Alhamdulillah, dah susah dengan rezeki. Sekedar temangan yang bau buik ibu-ibu. Tangkuk dit bau buik isi tekadun, kecokong dit bau buik isi tekadun, londong, tekain, sarung dit bau buik isi tekadun, balit dit bau buik isi tendukin. Ya, mau apa lagi? Apa demilik malik? Beras hendak habis, pakaian apalagi pelungguh hendak akan habis. Lagu syarat jari manusia bersifat tamak, ampuk dedoa. Ini yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Justru pelungguh yang wajib adalah mensyukuri. Nabi syarat syukuri maksud ndik nak bau buik sak dicantik si Allah Subhanahu wa taala. Andin meneh kebelik-balik bau sit buik sit tenduk andin mungkin bau. Baju pelungguh mukenah pelungguh masalah ndak akan habis pelungguh pakai. Apa anda berdua ni? Cincin pelungguh ndak akan habis pelungguh pakai cincin pelungguh. Anda pasang dia sekek. Ndak akan habis. Atau mukenah dua tak ada mukenah mana telu. Sikit dua telu. Dah habis intinya, dah habis. Apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang telah diamanahkan oleh Allah, ndik dengan buik isi dekadu. Lagu karena syukur itulah yang kurang. Syukur ni kekurang. Karena syukur dekurang ialah sebab tebing atau tejarian atiangan pikiran pelunggum selalu kurang. Nah, merasalah cukup makin. Karena lebih-lebih pelunggum yang sudah linsir, pira umur de pelunggum, yang umur seket mudah-mudahan sampai 10 tahun lagi. Yang umur 60 mudahan 10 tahun lagi. Lamun dah umur 70 jak kareng ti antih jelun doa. Lamun belok laluk ngerepotan tenda. Te umur 40 tahun menek dia tahu repot bayi. Apa tahu gawe lamun dah umur 40. Nabi sendiri mohon kepada Allah, la tuballighni ila arzalil umur. Ya Allah, jangan engkau berikan saya umur yang arzal, umur yang ngerepotan. Menek tahu bengar, buang air besar tahu bengar, baru tebing ngupi ampuk. Din tanda ambil bayi ambil anak. Repot. Tidak baik ternyata. Andekan ada dengan berumur 100 tahun kayak Al-Maghfurlah Bapak Maulana 103 tahun, baik juga. Masuk dalam hadis bahwa man tala umruhu wa hasuna amaluhu, termasuk umat Nabi yang terbaik, yang panjang usianya dan baik perbuatannya. Lamun dia belok-belok umur tu menek-menek dia tahu, sembayang-bayang dia tahu, jarat naruan mati tu sembayangan. Nggih. Nah, jadi dari itulah Nabi sebabnya yang matur sampaikan marak nike supaya kita ingat yang namanya mati, yang pasti adalah mati. Kapan pelungguh mati? Nabi sudah mengisyaratkan dan menceritakan kepada tiang pelungguh sami sebagai umatnya, hasadu ummati, umatku akan dipanggil oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara sitin 60 dan 70. Pak cabang pira umur 63 beliau nggih. 63. Mudah-mudahan tahun. Karing 17 gitu. Nggih. Kalau kita lupa umur kita niki bahaya niki. Namun lupa umur tu lalin doh nanti para diri desuwe doang le bawon dunia ternyata malaikat sudah mana? Selalu tiang hitung umur dia. Yang baru berumur 40 pira jadi nomor 43. Mudah-mudahan terbau karing 20 nih doh. Syukur kalau dia masih berusia 20 tahun. Kalau mati besok pagi mau apa? Tak bisa zaman, tak bisa kita putuskan maunya Allah Subhanahu wa taala. Tiang 43 ini. Andaikan tiang dijatahkan 20 tahun lagi, Masya Allah, luar biasa. Apalagi 30 tahun lagi, sungguh sangat luar biasa.
Tatkala kita hitung-hitung umur, ingat umur, arak jari rem sekedi, ada ingat agar kita menjadi orang yang bisa mensyukuri nikmat, bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Demikian juga jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih-lebih pelungguh adalah sebagai ibu, bahwa pelungguh nantinya akan tua, tentu harus ada yang ngurus pelungguh. Demikian juga setelah pelungguh sami tiada, harus ada yang bisa membantu pelungguh. Siapakah nike? Itulah waladun salihun yadaulah. Harus kita punya anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang bisa mendoakan pelungguh. Nah, dari itulah mungkin setelah pelungguh pulang dari pengajian, tanya anak pelungguh, apal ndak dia Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Lamun di mana apal menoh bengkepeng, percuma de bengkepeng Rabbi ghfirli ndak ajak. Tanya dia, rugi pelungguh yang salah. Bija pelungguh ndak salat, pelungguh yang tanggung jawab. Bija pelungguh berkelakuan tingkah laku tidak baik, pelungguh yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, bukan tuan guru. Kalau anak-anak nikah yang masuk neraka, yang bertanggung jawab adalah tuan guru, darak dengan mele jadi tuan guru. Japak terjadi tuan guru. Siapa yang akan bertanggung jawab? Pelungguh sebagai ibunya. Anak nikah lahir dengan sebab siapa? Sebab tuan guru. Saya pergi pegawaian. Pelungguh pergi pegawaian. Berani berbuat, harus juga berani bertanggung jawab. Ini tuan guru tanggung jawab. Oh, kah kau jadi tuan guru dia. Kau jadi ustaz wah karing. Ustaz tanggung jawab penuh jadi ustaz, tapi jadi kiai wah jadi lalu ngandang tawakal. Pelungguh yang menjadi tanggung jawab. Dari itulah sila tugas kita semua, kewajiban pelungguh sebagai muslimat makin cek bija pelungguh. Apakah bija pelungguh sudah hafal sifat 20? Apakah bija pelungguh sudah hafal sifat-sifat yang wajib kepada Nabi? Apakah bija pelungguh sudah hafal malaikat yang 10? Apakah bija pelungguh sudah hafal rukun wudu? Bisa dia wudu, bisa dia salat. Rapalkah dia Rabbi ghfirli? Silahkan pelungguh cek. Bilang jelur tebing kepeng 5.000 pun dia ni apa salatun datang yang menoh wabeng kepeng. Makanya dari itulah makanya kunci keberhasilan nikah tergantung ibu-ibu sebenarnya. Hebat tidaknya sang anak tergantung sang ina. Jelas ibu-ibu? Hebat tidaknya anak tergantung ina. Lamun pacu ina insyaallah pacu anak. Lagu lamun ina ndek pacu biasa den pacu anak nenda. Alur nak bengel-bengel lama anja pokon pacu ina. Biasa itu amat. Bapak Maulana Syekh lebih sering menceritakan tentang uminya Hajjah Halimatus Sa'diyah ketimbang Dato' Abdul Malik. Memang seperti itu. Okay? Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Kunci keberhasilan anak adalah ina, karena ina nikah diibaratkan ladang, sawah bangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisa'ukum harsul lakum. Saran dengan nina nikah adalah bangkat, adalah tanah. Solah tidaknya tanaman nikah bukan tergantung benihnya, tapi tergantung tanahnya. Kira-kira sehebat-hebat benih makin, tapi tempat pelungguh tanam dia kering en kerontang. Ini arah hasil, tidak akan bisa menghasilkan buah. Sekalipun benek nikah benek aja-aja, tapi ditanam seperti tanah yang ada di Kalijaga di Aimal subur makmur, masya Allah bagus jari taletan nikah karena tanahnya baik subur makmur. Demikian juga dengan pelungguh, sekalipun tuan guru suami pelungguh, ustaz suami pelungguh, orang hebat suami pelungguh, tapi pelungguh sajari tanah nyumpak doang tan ajahana. Leman dalam tian apa si tebing manuk batur, barang yang halal haram.
Otomatis salah sejari ni jemaah ni. Itulah makanya penting pelungguh mak. Pelungguh. Ada anak pelungguh di mana misalnya? Di aliyah, di ma'had, di perguruan tinggi, sampai di TK. Pelungguh yang harus banyak ambil andil untuk keberhasilan sang anak. Pelungguh harus getol, pelungguh gemes sila. Lamun dia pacu jaladar, lamun dia pacu jarak debeng kepeng, ketakutan terjadi inak ketimbang jari amak. Yang jari amak terduga terbiasa. Saat kedua, lamun terjadi inak ibu-ibu jauh pelungguh lebih dicintai oleh sang anak ketimbang cintanya sang anak kepada sang bapa. Pelungguh jauh tak tersayang si bijen, makanya pelungguh sering nasihati bijen. Piran tak nasihatin ia debeng mangan. Ia debeng kepeng nasihat. No, kepeng mah ni berapa 50.000 pacu-pacu dan tu anjani tadi. Pacu-pacu sekolah anangku. Pacu-pacu sekolah nuna, pacu-pacu sekolah pasu, jemaah adik narak perjuangan aku jemaah, adik narak doaan aku jemaah, adik narak jari-jari dan seterusnya. Beri dia kesadaran. Sebengel-bengel dengan mama, sebetah-betah anak, kalau dinasihati oleh ibunya, insya-Allah pada satu waktu dia akan berbekas. Napi sebabnya biasanya nasihat sang ibu keluar dari hati sanubarinya yang dalam, didorongi, didasari oleh rasa cinta kasih sayang kepada sang anak. Lamun nasihat leman amak jamilin gedak doang nih. Mau marah saja kalau ama-ama, tapi kalau pelungguh dia tidak. Atas dasar pelungguh cinta lalu pelungguh nasihati, insya-Allah nanti akan berbekas di hari-hari yang akan datang. Yang penting makin dinasehati. Nasihati biji niki nggih, tapi pelungguh harus cari waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat? Waktu pelungguh beri dia makan, waktu dia senang, waktu dibelian tangkung lebaran. Nah, ayat nasihat jelap terterima. Nor wantak si kangen mana? Jilbab si kebelian, muknah si belian, pokom sak solah wah kamu pakaian. Sandal de baru saya jari nak jalur nah bulat-bulat betai kelekit aneh pokok sak solah kadu kamu. Nanti akan berbekas. Sila pelungguh saja. Mesti ingat nasihat-nasihat daripada orang tua. Okeylah dia tidak sadar misalnya tatkala pelungguh masih ada, tapi minimal paling kurang setelah pelungguh tiada, dia akan ingat nasihat dan pesan dari sang ibu. Lain pokoknya sila. Tidak bisa digambarkan. Cintanya sang anak juga kepada sang inak. Lain itu karena berkat kedekatannya. Karena istilah medisnya darah dagingnya sang anak kan dari sang inak, dari air susu ibunya terus mengalir. Jadi darah daging anak itu adalah dari susu sang ibu wajar. Dimanapun dia berada selalu dia sebut adalah ibu dan ibunya. Nah, ini mungkin sebagai pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan terima kasih tentunya. Harapan tiang lagi kepada pelungguh-pelungguh sebagai muslimat, silahkan lanjutkan programnya, lanjutkan apa yang sudah dilakukan seperti ini. Alhamdulillah. Selalu pelungguh ajak siapa yang bisa diajak.